Terima kasih tim musik, Alvin pilihan lagu-lagunya yang cukup baik dan memang ini menolong kita walaupun melalui badai hidup, tapi kita bisa dapat ketenangan dalam Yesus. Karena itu yang paling penting yang kita butuhkan. Dan hari ini kita ingin membahas firman Tuhan dengan tema mendapatkan keuntungan bagi hidup dan mati kita. Wah, ini nggak enak sekali. Karena hidup, oke lah. Tapi mati itu kan kelihatannya seperti kayak sesuatu yang nggak disukai sama orang. Gampang aja sih sebenarnya. Siapa di sini yang yakin masuk surga? Boleh angkat tangan yang yakin masuk surga. Mau masuk sekarang nggak? Ya, karena memang kematian itu tidak pernah disangka oleh siapapun. Tapi bagi kita yang percaya pada Yesus, hidup dan mati itu keuntungan. Itu keuntungan. Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Karena firman Tuhan ini sangat penting bagi kita untuk kita menyadari apa artinya hidup kita ini. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan dapat bersama-sama dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus menulis ini pada jemaat di Filipi dan dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi banyak orang mati itu merupakan hal yang sangat ditakutkan. Tapi bagi Paulus mati itu adalah keuntungan. Dan saat ini banyak orang, anak-anak Tuhan itu yang saat ini mengalami kegoncangan dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, itu kegoncangan. Beberapa hari lalu saya dan Ibu Leni dengar podcast yang narasumbernya Ana Avanti. Ini pasti semua orang tahu. Ini orang tua yang memang 36 tahun terjun dalam bisnis fashion. Dia pakai baju apapun yang dia pakai, yang dia buat itu selalu indah, dan bahkan orang-orang besar pun juga pasti suka dengan pakaian dia, dengan fashion dia. 36 tahun dia disanjung-sanjung tinggi di dalam fashion, dalam setiap fashionnya dia tuh pasti orang wah Ana Avanti disanjung-sanjung. Tapi pada waktu COVID semuanya ambles. Kami diberkati karena kesaksian itu luar biasa. Dia bilang, walaupun saya ada di bawah, banyak orang yang mengkhianati dia pada saat itu. Tapi dia tahu, hidup ini karena ada Kristus. Maka dia tetap tenang, nyaman. Tadi lagu Even If, sekalipun Tuhan tidak menolong, tapi harapannya pada Yesus. Ini yang namanya hidup dan mati adalah keuntungan. Karena bagi banyak orang, seolah-olah hidup itu harus jaya, harus sukses, harus betul-betul berada di atas, harus banyak uang, harus terkenal. Tapi bagi orang yang percaya pada Yesus, nggak selalu harus di atas. Kadang-kadang melalui ombak yang sampai ke bawah lagi. Dan itu kita pasti bisa alami. Karena apa sih yang kita ingin dapat di dunia ini? Semuanya itu sementara. Uang. Memang kita bisa dapat uang dengan jerih payah, dengan kepintaran, dengan kerja keras. Tapi apakah uang itu memuaskan manusia roh kita? Membuat kita jadi tenang. Justru semakin banyak uang, kalau manusia roh kita bukan dalam Tuhan, itu merupakan masalah.
Satu kali Raffi Ahmad dapat uang yang banyak sekali. Dan dia bilang gini, ini uang saya belum pernah terima nih. Sebelum sejumlah ini dia belum pernah terima. Tapi istrinya tiba-tiba bilang gini, pencobaan apa lagi yang kita alami ini? Saudara bisa bayangkan, terima uang, tapi istrinya bilang, pencobaan apa yang kita alami lagi nih? Terbalik. Memang bagi banyak orang, terima uang itu happy. Tapi apakah uang itu membuat manusia roh kita jadi tenang? Belum tentu. Belum tentu. Dapat follower kalau di Instagram banyak, subscribernya banyak, teman-temannya banyak. Apakah itu memuaskan roh kita? Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dalam Kristus, maka biarkan Kristus itu memerintah dalam hati kita. Itu yang kita puaskan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tenang, Bapak Ibu. Masih ingat Ayub? Waktu hartanya diambil, dirampas, dirampok semuanya. Jatuh miskin. Bukan hanya hartanya saja, tapi anak-anaknya mati semua. Waktu semua diberitakan kepada Ayub, istrinya datang kepada Ayub. Masihkah kamu tidak mau menyangkal Tuhanmu? Dan dia jawab kepada istrinya, kamu perempuan gila. Kalau dia memberi, dia juga berhak mengambilnya. Wow, saya membayangkan kalau kita berada dalam posisi Ayub itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Hidup kita ini sebenarnya dalam kontrol Tuhan. Ada saat di mana kita happy, berada di atas, tapi ada saat kita berada dalam kekurangan. Dan itu memang setiap orang bisa mengalami. Apalagi orang-orang yang giat melayani. Jangan pikir orang-orang yang giat melayani seolah-olah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Memang ada dalam perlindungan Tuhan, tapi ada satu saat Tuhan izinkan. Orang yang melayani Tuhan justru mengalami masalah yang paling berat. Kalau di depan mimbar rasanya happy-happy. Yang memusik happy-happy di depan. Tapi nggak tahu nih hati menangis. Di sini bisa senyum-senyum. Tapi waktu mau datang ke sini berantem dulu suami istri. Orang tua dan anak berantem dulu. Tegang-tegangan. Apakah yang demikian? Itu yang memang kenyataan. Makanya kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah Yesus yang memerintah, yang berkuasa. Jadi apapun yang terjadi, kita bisa tahu Yesus datang untuk memberi hidup Zoe. Dan hidup itu adalah hidup yang dalam kelimpahan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita mau betul-betul alami bahwa Yesus memerintah. Tahukah Bapak Ibu, jarak kita dengan maut ada berapa jarak nih kira-kira? Ada yang bisa jawab? Jarak kita dengan maut ini, dengan kematian. Dan firman Tuhan katakan, satu langkah. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 20 ayat 3. 1 Samuel 20 ayat 3. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa hidup kita dengan maut itu hanya satu langkah. 1 Samuel 20 ayat 3. Ini perkataan Daud kepada Yonatan. Dikatakan demikian. Tapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Hanya satu langkah jaraknya. Jadi sebenarnya setiap hari, dimanapun kita melangkah, itu hati-hati, selalu ada maut ada di sekitar kita. Hanya satu langkah loh.
Kalau nggak percaya, lihat aja di YouTube. Orang lagi ngebut, nggak sadar tiba-tiba senggol dikit, lewat ya. Anak kecil di terminal bis, minta bis itu pakai tolerate. Begitu ini jadi sampingnya di mobil bis itu, tiba-tiba dia kelindes oleh bis itu. Wah, maut dekat. Banyak juga yang tiba-tiba tanpa sadar, dia mati. Ada pengkhotbah, ada juga WR, ada juga singer, ada juga pemimpin choir, lagi memimpin choir, mati di tempat. Dan semua orang bisa saja suatu saat itu bisa mati. Jangan pikir kita sehat, badan kita sehat, nggak ada sakit penyakit. Terus, nggak mungkin lah, cepat mati. Wah, banyak saudara. Jangan pikir orang sehat itu nggak bisa mati cepat. Jadi antara kita dengan mati, kematian dengan maut itu cuma satu langkah. Ini yang kita harus sadari hidup kita ini. Makanya kalau hidup kita karena Kristus memerintah dalam hidup kita, maka kita bisa waspada, kita bisa tahu. Kalaupun juga kita mati, kata Paulus di sini dalam firman Tuhan ini, itu adalah keuntungan. Jadi bukan hal yang menakutkan. Tapi kalaupun juga kalau kita hidup dalam Kristus, kalau kita mau mati, Tuhan pasti kasih tahu dulu orang yang ada di sekitar kita dulu. Gue ini setiap hari, setiap malam, atau setiap pagi. Kira-kira jam 3, jam 4, pegang saya. Oh masih ada, begitu. Iya betul loh, istri-istri. Kau bangun pagi, pegang, masih ada nggak suami? Masih ngorok. Kalau masih ngorok itu masih ada kehidupan. Atau minta maaf kalau buang angin juga. Ya, suami-suami juga kayak gitu. Pegang istrimu, oh masih ada. Bersyukur. Jangan sampai begitu bangun, udah nggak ada. Makanya hidup kita ini setiap hari kita mesti tahu. Hidup kita ini berarti. Makanya selama kita hidup, kita mau berguna. Tapi waktu kalaupun juga kita mati kapanpun, kita udah siap. Kita udah siap. Makanya kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Yesus, jangan takut. Nanti kalau saya mati mau minta di ini, minta di ini, minta di ini. Jangan. Nggak usah. Tapi memang betul-betul percaya bahwa Tuhan akan siapkan kok. Waduh nanti kalau saya mati nih, saya nggak ada duit nih. Beli peti susah. Nggak ada yang tahu kok. Dulu saya pernah ada pelayanan di Lawang di Kabupaten Malang. Itu orang lagi sakit parah, sudah disiapkan sama keluarganya peti mati. Tapi belum mati juga. Keluarganya yang sakit itu ada di kamar, peti matinya ada di ruang tamu. Wah, saya bilang ini keluarganya keterlaluan juga. Karena memang ini ada hal-hal yang memang, orang pikir sudah waktunya, tapi belum tentu. Belum tentu. Makanya kita harus siap. Karena jarak kita dengan kematian sangat dekat. Tapi kita harus pastikan hidup kita ini karena Kristus. Bukan karena diri kita, bukan karena ambisi kita. Tapi karena Kristus yang sudah menebus diri kita, hidup kita ini milik Kristus. Makanya kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena kematian bisa datang kapan saja. Ada yang pikir dia sudah tua, sakit-sakitan, pasti dia lebih cepat mati. Belum tentu. Orang yang rajin olahraga pikirnya badannya sehat. Tapi belum tentu. Karena semuanya itu ada waktunya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa tebak kapan dia waktunya. Kecuali yang 4 orang itu yang lompat dari apartemen. Itu kemauan sendiri. Pakai ikatan tali lagi. Kasihan.
Dari Solo datang ke situ, makan-makan dulu di Imperium. Dari Imperium masuk ke apartemen, naik ke lantai 22, lompat sama-sama. Wow, kasihan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat. Kalau kita hidup kita ini karena Kristus, maka kita tidak perlu takut mati. Maka hari ini kita harus berdayakan hidup kita ini karena Yesus. Kalaupun juga kita mengalami bencana, masalah yang besar, tiba-tiba mendadak masalah itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, jangan takut. Kalau Yesus ada bersama kita, Dia yang akan memegang kita kok. Yesus yang memegang kita. Saya lagi membimbing ada 2 orang yang memang bertanya-tanya, kenapa Tuhan seperti ini? Kalau orang yang masih 30-an sih, ya orang masih punya harapan lagi, masih ada waktu. Tapi ini orang-orang 2 orang ini umurnya di atas 55. Kalau di atas 55, kalau sudah gagal, sudah merasa tidak ada kok semuanya bermasalah, keuangannya juga bermasalah, pekerjaan juga bermasalah. Mereka juga mengasihi Tuhan, mereka juga takut Tuhan. Tapi mereka bertanya, kenapa? Apa sih salah saya? Tapi kadang Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Bukan karena dosa. Bukan karena dosa. Tapi karena Tuhan sedang membentuknya. Tuhan sedang memprosesnya. Batu bara itu memang dari kayu. Tapi itu kayu-kayu itu akan ditekan oleh bumi ini sedemikian rupa. Tapi tekanan yang dialami oleh berlian itu lebih berat daripada batu bara. Dan sangat lama sekali ada di bawah bumi ini. Makanya berlian itu sangat lama, tekanan-tekanannya sangat berat. Orang yang hidupnya cemerlang nanti di kemudian hari, hidupnya itu ditekan sangat berat sekali. Makanya kalau kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, tapi kalau kita hidup kita karena Kristus, saudara beruntung. Saudara beruntung. Jangan melihatnya dari sisi saya rugi, saya gagal. Tuhan Yesus sendiri, saudara, pernah merasakan bagaimana dia terbuang. Waktu dia disalibkan, waktu dia dihina, waktu semua orang tinggalkan dia, semua murid tinggalkan dia. Petrus yang dekat dengan dia mengkhianati dia 3 kali. Dia merasa terbuang. Maka firman Tuhan katakan, batu yang dibuang dijadikan oleh Bapa di surga sebagai batu penjuru. Tahukah saudara, kalau saudara merasa terbuang, merasa gagal, tapi saudara hidup saudara karena Kristus, maka saudara akan menjadi satu kesaksian yang hidup. Kadang kita bisa merasakan kita kayak ditinggal sendirian. Pernah nggak saudara merasa saudara dihianati oleh orang terdekat? Itu setiap orang pasti ngalami. Setiap orang pasti ngalami. Ada duit, banyak sahabat. Nggak ada duit, dilupakan. Bye-bye. Itu hukum dunia. Tapi pada saat kita mengalami seperti itu, saudara sadar. Tetap ada Yesus dalam hidup kita. Ada Yesus dalam hidup kita. Memang semuanya ini dunia dengan kita yang hidup yang karena surga, karena Yesus, maka itu banyak hal yang terbalik. Saya tidak katakan seolah-olah kita jangan kejar prestasi atau karir, bukan. Itu salah. Kalau saya nggak berbicara soal itu. Tapi saya berbicara, kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang susah, kita tahu ada Yesus kok dalam hidup kita. Kalau kita merasa ada orang-orang yang mengkhianati kita, yang menusuk kita, yang memfitnah kita, kita tahu bahwa ada Yesus yang ada dalam hidup kita. Walaupun Yesus nggak menolong kita, nggak membela kita pada saat itu, nggak menyelamatkan kita dari fitnahan dia, dari kebencian dia. Tapi kita tetap harus tahu, saya tetap memiliki Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya.
Dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan katakan demikian, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus katakan demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi iblis memang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis itu ingin mencuri damai sejahtera kita, ketenangan kita dicuri oleh iblis, dan untuk membunuh jiwa kita, membunuh roh kita, dan membinasakan iman kita. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, zoe, dan hidupnya dalam segala kelimpahan. Bukan uang, tapi zoe, hidup Yesus ada dalam diri kita. Bersyukurlah kalau saudara punya Yesus. Dalam keadaan sulit bagaimanapun, saudara punya Yesus, saudara akan rasakan ada ketenangan. Penulis lagu Nyamanlah Jiwaku, ia menulis kesaksian yang luar biasa. Itu dia hidup ada abad ke-18. Waktu perjalanan dari London ke New York, itu istri dan 3 anaknya naik kapal. Dan waktu kapal yang mereka lalui itu dihantam oleh badai, istri dan 3 anaknya mati. Wah, dia sangat terpukul sekali, Bapak Ibu. Dia sangat terpukul. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak cegah? Dan akhirnya dia menulis, nyamanlah jiwaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, it is well in my soul. Nyamanlah jiwaku. Itu nulis lagu itu nggak mudah, Bapak Ibu. Bagaimana dia dalam pergulatan antara dia lihat Tuhan kok nggak menolong, nggak membela, tapi dia tetap katakan, aku dapat kenyamanan dalam jiwaku, ketenangan dalam jiwaku. Wow, itu kemenangan besar, Bapak Ibu. Kemenangan besar. Jadi hidup kita ini semuanya, Bapak Ibu, iblis ingin mencoba menghancurkan hidup kita. Kalaupun juga Tuhan kasih kesempatan iblis untuk mengganggu, menggoncangkan iman kita, tetaplah pegang. Yesus ada dalam hidup kita. Yesus adalah gembalaku. Kalaupun juga iblis katakan, di mana hartamu, di mana uangmu? Kau harus katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau iblis katakan, masa engkau bisa tenang dan seperti ini? Kau nggak bisa dapat apa-apa, makananmu juga terbatas. Maka mari kita katakan dalam sesuai dengan Mazmur 23 ini ayat 2 itu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi kita berani katakan demikian. Kenapa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saya selalu terheran-heran cara Tuhan memelihara kita. Secara manusia tuh nggak mungkin. Tapi ada saja selalu pertolongan Tuhan. Selalu ada aja pertolongan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita ada satu kebutuhan, kita harus yakinkan jiwa kita. Tuhan adalah gembalaku. Maka kita tidak perlu melihat masalah yang ada. Tapi kita melihat Tuhan adalah gembalaku. Dia bertanggung jawab atas hidupku. Maka disitulah kita mendapatkan keuntungan. Bukan karena uang. Tapi kalau kita yakinkan diri kita, ada jaminan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan katakan dalam Bilangan 14 ayat 28, apa yang kau katakan di hadapanku, aku akan melakukannya kepadamu. Demi aku yang hidup. Artinya kalau kita katakan, Tuhan kaulah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Ini yang kita harus yakini dalam hidup kita, saudara. Karena kekuatan kita tuh nggak ada. Minggu lalu saya ada kesaksian itu, seorang anak kan ditawarkan sama pemilik toko itu permen. Dan dia nggak mau. Tapi pada waktu
pemilik toko itu sodorkan, ambil tangan dengan tangan yang besar itu dikasih ke anak itu. Anak itu baru terima 2 tangan. Ditanya sama mamanya, kenapa kamu nggak ambil? Karena tangan saya kecil. Kalau saya ambil sedikit. Tapi tangan paman itu tangannya besar, sehingga dia kasih yang besar, banyak. Itulah hidup kita dalam Yesus. Selalu ada kecukupan. Makanya dalam hal masalah keuangan, saudara, saya ingin katakan, janganlah takut. Hidup kita ini adalah keuntungan kok karena Kristus. Kalau kita yakini Yesus bertanggung jawab atas hidup kita, serahkan pada Yesus. Dia akan memelihara kita. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam kematian? Tadi saya sudah singgung, kematian itu kapan saja bisa terjadi. Bisa menimpa kepada kita kapanpun. Makanya setiap hari kita berdoa supaya ada perlindungan Tuhan bagi kita. Kita juga tidak tahu kita bisa berjumpa dengan kita di sini setiap minggu. Tiba-tiba kalau ada mungkin kita nggak tahu siapa yang dipanggil duluan. Tapi kita harus siap. Kalaupun juga kita mengalami masalah seperti ini, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Katakan demikian dalam firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi kalaupun juga kita harus mati dalam waktu kita tidak tahu kapan, tapi kita sudah siap, kita harus yakin. Yesus katakan ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kalau misalnya kita sudah mati, jangan takut. Masih hidup. Bahkan kita tuh kayak orang mati tapi sebenarnya sedang tidur. Tapi bukan karena tubuh kita, ini tubuh ini sudah ditinggalkan, tapi roh kita ada bersama Yesus, kita bersama Yesus. Karena dia apa? Karena dia kebangkitan dan hidup. Dia berkuasa atas maut, dia mau berkuasa atas kerajaan maut, dia berkuasa atas maut, dan dia sudah kalahkan maut di kayu salib. Makanya kita tidak perlu takut dengan mati. Kematian itu sesuatu keuntungan bagi kita. Kalau setiap hari hidup kita karena Yesus ada memberikan dalam hidup kita hidup tenang karena ada Yesus, maka kita pun juga mati pun juga bisa tenang. Ada keuntungan. Akhirnya nggak perlu kalau kita mati sampai 4 hari atau 7 hari atau mungkin harus 40 hari. Nggak usah perlu. Karena kalau kita sudah mati, kita nggak terhubung kok dengan orang yang masih hidup. Kita yang masih hidup nggak terhubung dengan orang yang sudah mati. Semuanya dunianya udah beda. Semuanya udah beda. Tapi bagaimana ya kalau kita didatangin sama orang mati melalui mimpi? Itu mungkin mimpi karena pikiran kita, buah pikiran. Tapi sebenarnya orang mati itu tidak bisa kunjungi kita. Apalagi dia bilang ini, Papa lapar. Waduh, enggak. Oh, kalau gitu nggak boleh cengbeng. Boleh cengbeng. Untuk kekeluargaan. Saya pernah ceritakan yang kalau tekniknya kalau mau cengbeng gitu, saudara. Jadi kalau mau cengbeng, boleh. Ya, bawa makanan ya oke, nggak apa-apa. Bantu keluarga kan. Tapi bukan sembahyang di depan ininya. Boleh berdoa, tapi berdoanya gini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga saya ini. Ada mama, ada papa yang dulu mengasuh saya. Saya bersyukur ada Koko, ada Cici. Sebut nama-nama mereka. Dan kami menjadi satu keluarga yang baik. Berkatilah Koko, Cici, keluarga saya ini.
berdoanya bersuara. Jangan diam di hati, bersuara. Setelah berdoa demikian, ajak mereka berdoa sama-sama. Walaupun mereka walaupun mereka ada pegang hiu dulu ya, sebelumnya nggak apa-apa. Ajak mereka berdoa bersama-sama. Berdoanya gini, kalau mau cengbeng nih, kan ini lagi musim cengbeng ya. Berdoanya gini, Tuhan, ayo kita doa sama-sama ya, ikut saya doa ya. Doanya gini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Ya, pokoknya ngomong aja kayak gitu lah. Terus amin, ya sudah. Yang penting mereka sudah bersuara dulu dalam hati. Ya, paling tidak bukan anti dengan cengbeng. Kekeluargaan, karena kita lahir dalam keluarga. Dari budaya seperti itu. Tidak salah. Lahir dalam keluarga itu nggak salah. Tapi kita yang percaya pada Yesus, kita tahu bahwa kematian itu bukan kerugian, bukan hal yang menakutkan. Kematian itu udah pasti. Pasti terjadi. Tapi bagi kita yang paling penting adalah kematian itu merupakan keuntungan kalau ada Yesus dalam hidup kita. Makanya bagi kita sekalian, mari kita percaya Yesus memerintah dalam hidup kita. Apa sih keuntungan bagi kita kalau kita mengalami kematian? Yang pertama, ada tiga keuntungan yang saya bagikan di sini. Yang pertama, kita tidak akan takut. Dalam Mazmur 23 ayat 4. Itu yang membuat kita jadi ada keuntungan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini kata Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku harus mati, aku harus mengalami kematian, lembah maut, tapi aku tidak akan takut bahaya. Nggak akan takut, saudara. Karena Yesus adalah gembala kita. Sepanjang hidup kita, Yesus adalah gembala, maka Dia yang akan membela kita, Dia akan membuat kita jadi tenang. Yang kedua, keuntungan yang kita bisa dapatkan kalau kita mengalami kematian. Karena Yesus, dalam Yesus. Dalam Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Dikatakan demikian. Mazmur 116 ayat 15. Dikatakan demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi yang kedua ini keuntungan kita apa? Kita waktu kita mati dikatakan berharga. Berharga. Wow, saya nggak bisa bayangkan ini ya. Karena ini sesuatu yang apa ya dikatakan precious, sangat berharga. Saudara bisa bayangkan nih kalau kita mati dalam Yesus, kita mati karena kalau hidup kita ini karena Yesus, maka waktu kita mati kita di mata Tuhan itu berharga. Ada perhatian Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami seperti ini Bapak Ibu, anak cucu kita pun juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Karena kita berharga. Jadi ada sesuatu yang bernilai tinggi di mata Tuhan. Kalau kita mati. Kalau kita mengalami kematian dalam Yesus. Yang ketiga, kalau kita mati dalam Yesus, kita dikatakan berbahagia. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagia, saudara. Jadi kita yang mati itu berbahagia. Makanya jangan usah takut dengan kematian. Mari. Selama kita hidup dalam dunia ini, biarlah Yesus yang memerintah. Yesus yang berkuasa. Kalaupun juga kita mengalami masa-masa yang berat, kita tahu Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu ngomel-ngomel. Yesus yang berkuasa, Yesus yang mengatur dalam hidup kita ini.
Kalaupun juga ada yang diambil dalam hidup kita, Yesus tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Kalaupun juga ada dipercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi, Yesus juga bertanggung jawab memelihara kita. Dan kalau kita pun juga mati, itu adalah keuntungan bagi kita. Bukan hal yang sangat menakutkan. Mari kita hidupi firman Tuhan ini. Mulai dari sekarang kita hidupi. Saya hidup karena Yesus. Yesus ada dalam hidup saya. Apapun masalah yang saya alami, saya siap menghadapi. Kalaupun juga ada orang yang buat jahat kepada saya tahu ada Yesus yang menyertai saya. Kalaupun juga tidak ada pertolongan Tuhan atas hidup saya, tidak ada sesuatu yang indah dalam hidup saya yang akan Tuhan buat. Dan kita percaya, kalau hidup karena Yesus, maka mati pun juga kita tidak akan takut. Karena semuanya ini pasti terjadi. Dan pasti dilewati oleh kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Mari.